Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari semua dari SMP 1 Ketintang ya, ada ya. Nah, ini kakak-kakaknya mau sharing nih, mau coba jelasin materi mengenai anti cyberbullying. Nah, sebelumnya kakak-kakaknya ini dari Universitas Telkom Mas, dari mahasiswa Telkom Universitas Surabaya, yang dimana ada saya sendiri Mbak Fadiansa 113 dan 131 teman saya. Nah, saya Niko Adi Putra dengan NIM 10322 003. Saya Rafika Widiawardani dengan NIM 1103220011. Oke, baik ya, dari mohon disimak, didengarkan baik-baik karena ini penting buat adik semua. Oke, gimana yang pertama ada beberapa poin yang coba nanti kakak-kakaknya sampaikan ke adik-adik. Yang pertama ada pengertian tentunya, yang kedua ada bentuk dan jenis bullying seperti apa, ada yang ketiga dampak, yang keempat ada cara menghentikan bullying itu seperti apa kayak gitu. Oke, yang pertama cyberbullying. Nah, bullying atau perundungan adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan perorangan maupun kelompok kayak gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying fisik atau perilaku tindakan yang dilakukan secara fisik dengan sengaja. Yang kedua ada verbal mulai ucapan menjadi awal perilaku selanjutnya kayak gitu. Terus ada social bullying, memutus relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban. Nah, yang keempat ada cyberbullying, ini perilaku tindakan yang dilakukan melalui sosial media atau perangkat elektronik seperti itu. Nah, ini ada dampak. Bentar ya, ini ada. Nah, oke, kita lanjut dari ya. Nah, ada dampak cyberbullying yang dimana menyebabkan dampak dari berikut. Yang pertama ada emosi dan mental, menyebabkan stres, takut, sedih, malu, cemas, terus menerus bahkan trauma. Yang kedua kesehatan fisik, sulit tidur, sakit kepala, masalah psikosomatis atau imun tubuh melemah. Nah, nanti selanjutnya akan disampaikan oleh kakak yang lain, monggo. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi anti bullying kami. Yang selanjutnya itu dampak cyberbullying. Nah, sini terdapat poin. Yang pertama sosial akademis. Nah, sini itu dari sosial akademis itu penarik diri, takut bergaul, kehilangan minat dan prestasi menurun. Nah, dampak dari cyberbullying sendiri itu ya pertama sosial akademis yang menyebabkan poin-poin ini terdampak di adik-adik sekalian. Terus yang kedua ada resiko ekstrim. Nah, sini resiko ekstrim ini yang sangat parah yang bisa menyebabkan keputusasaan, berpikir untuk bunuh diri jika tidak ada dukungan. Nah, sini sangat-sangat ekstrim buat adik-adik sekalian jika terkena dampak cyberbullying. Nah, di sini mengenal tanda-tanda cyberbullying. Yang pertama itu ada perubahan emosi. Nah, dari perubahan emosi sendiri itu menyebabkan emosi adik-adik sekalian yang tidak stabil karena terdapat dorongan ataupun gangguan dari pihak sekitar. Lalu menarik diri. Nah, di sini untuk pengertian dari menarik diri sendiri itu seperti adik-adik ketika berinteraksi itu kayak menjauh, lalu mengasingkan diri sendiri dari keramaian. Lalu yang ketiga ada perubahan pola tidur. Nah, sini yang ketiga ini selain dari kedua poin tersebut, perubahan pola tidur juga tanda-tanda adik-adik sekalian terkena cyberbullying yang menyebabkan tidur adik-adik sekalian itu tidak sehat, tidak teratur juga. Terus yang terakhir, ketakutan menggunakan gadget. Nah, sini di poin terakhir ini adik-adik sekalian kalau menggunakan gadget itu kadang kayak ketakutan. Contohnya kayak misal mau menggunakan gadget, nah ada informasi-informasi yang menakuti kita, lalu sehingga adik-adik bisa ketakutan ketika menggunakan gadget. Nah, di sini terdapat slide cara menghentikan cyberbullying. Yang pertama edukasi dan sosialisasi. Nah, di sini kayak semacam kita seperti ini mengedukasi teman-teman sekalian atau adik sekalian. Lalu yang kedua ada meningkatkan peran orang tua. Nah, di sini di poin kedua ini meningkatkan peran orang tua itu dalam artian orang tua sebagai tangan pertama itu memperhatikan anak-anaknya untuk menghindari cyberbullying. Contohnya kayak mengasih motivasi ke anak-anaknya biar anak-anaknya ini bisa menghindari cyberbullying. Yang ketiga ada assertive training, itu semacam pelatihan untuk adik-adik bisa diikuti semacam kayak gini juga, semacam edukasi juga. Terus yang keempat itu penguatan etika berkomunikasi. Nah, sini poin penting juga untuk adik-adik sekalian ketika berkomunikasi itu jangan berkomunikasi yang jelek, tapi berkomunikasi yang baik dan efektif. Contohnya kayak berinteraksi kepada teman-teman itu bisa menjadi bahasa komunikasi yang formal. Contohnya ketika ada guran atau candaan itu dengan bahasa-bahasa yang verbal, bukan mengumpat atau menjelek-jelekan gitu. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di cara menghentikan cyberbullying itu yang masuk di poin pertama ada edukasi dan sosialisasi, yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang definisi, jenis, dan dampak negatif cyberbullying, psikologis dan sosial, dan meningkatkan pemahaman siswa sebesar 50%. Yang kedua adalah membangun sikap dan perilaku positif, sosialisasi mendorong siswa untuk menggunakan sosmed dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada melatih keterampilan menghadapi cyberbullying, mengajarkan siswa bagaimana melaporkan, mengabaikan, atau menghadapi pelaku cyberbullying dengan aman. Yang keempat ada melibatkan semua pihak untuk pendidikan yang lebih baik, sekolah, orang tua, dan komunikasi harus terlibat. Untuk poin kedua yaitu meningkatkan peran orang tua. Yang pertama, pengawasan penggunaan media sosial. Orang tua sangat penting untuk memantau apa yang dilakukan anak-anak di internet untuk mencegah mereka terpapar atau terlibat dalam cyberbullying.
Yang kedua, memberikan pendidikan etika digital, mengajarkan anak tentang etika berkomunikasi di dunia maya, serta pentingnya menghormati orang lain di platform digital. Yang ketiga, membangun komunikasi terbuka. Orang tua perlu menciptakan hubungan yang terbuka agar anak merasa nyaman melapor jika mengalami atau melihat cyberbullying. Poin yang ketiga yaitu assertive training. Pertama, definisi assertive training sendiri yaitu pelatihan yang membantu individu mengungkapkan perasaan, hak, dan mendapat secara tegas, positif, dan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, manfaat bagi korban cyberbullying yaitu meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi rasa takut dan kecemasan, mengajarkan rasa menghadapi pelaku secara sehat dan tidak destruktif. Yang ketiga ada rekomendasi implementasi program bimbingan konseling di sekolah, workshop untuk siswa dan guru, dukungan berkelanjutan dari konselor. Poin keempat yaitu penguatan etika berkomunikasi. Yang pertama, pentingnya etika berkomunikasi online. Krisis etika komunikasi di media sosial seperti penggunaan kata-kata kasar menjadi pemicu utama meningkatnya kasus cyberbullying. Yang kedua, mendorong penggunaan bahasa yang santun, mengajarkan pentingnya menggunakan bahasa yang sopan, tidak provokatif, dan menghindari ujaran kebencian di dunia maya. Yang ketiga, integrasi dalam kurikulum sekolah. Materi etika komunikasi dapat diintegrasikan dalam pendidikan karakter atau pelajaran literasi digital. Yang keempat, penerapan di semua level, di tingkat keluarga, di tingkat sekolah, di tingkat komunikasi online. Oke, baik adik-adik sekalian, ya, kakak tadi udah jelasin ya. Barangkali ada adik yang mau menanyakan sesuatu tentang bullying, monggo silakan. Saya Kak mau tanya. Saya perkenalkan saya Irul dari SMP Negeri 1 Ketintang. Ingin bertanya, jika teman dekat kakak ini terjadi cyberbullying, apa tanggapan kakak ini? Diam atau menanggapi temannya yang terkena bullying? Terima kasih kakak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari adik Irul ya? Iya, saya. Nah, itu cara kita mengatasi ketika teman kita itu terdapat bullying ya? Ya. Nah, sini kita pertama-tama itu kita dekati dari pihak kami ke pihak yang korban. Itu kita dekati, kita tanya-tanyain kenapa kok kita terbuka untuk berkomunikasi, kita gali informasinya dan kita arahkan untuk nantinya kedepannya itu biar tidak ada korban-korban yang menganggap dirinya sebagai korban bullying. Tapi kita juga beri sosialisasi juga kepada pelakunya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Soalnya kalau sudah bullying itu ya kita sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan masing-masing ya. Kita sewajarnya manusia, kita berbuat baik dan saling melengkapi antara satu sama lain. Cukup Kak. Sangat membantu kakaknya ini. Apakah ada pertanyaan lain adik-adik? Coba satu lagi pertanyaan mungkin, nanti dapat hadiah. Ini ada Kak, ini ada. Saya ingin bertanya Kak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky dari SMPN 1 Ketintang. Ingin bertanya terkait solusi tadi. Tadi disebutkan kalau salah satu solusi dari cyberbullying itu adalah melaporkan. Nah, bagaimana kalau yang mau kita laporkan itu adalah akun anonimus? Seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaan dari Ade Rizky ya tadi ya. Oke, nah tentunya kita akan berkolaborasi dengan pihak-pihak lembaga tertentu seperti KPAI. Mungkin nanti kalau memang udah jatuhnya udah berat, kita kolaborasi dengan pihak kepolisian agar bisa bullying ini benar-benar dituntaskan dan tidak ada bullying di lingkungan sekolahan seperti itu. Nah, ini harapan kita bersama, kita sama-sama ayo gotong royong untuk membersihkan tindak bullying di lingkungan sekolah seperti itu. Ya, terima kasih Kak, cukup menjawab. Oke. Mungkin cukup sekian edukasi dari kami untuk mungkin cukup edukasi dari kami untuk siswa SMP 1 Ketintang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.